Terkadang, kamu hanya perlu menekan tombol reset pada tubuh kamu, sehingga kamu melakukan detox untuk membersihkan semua kotoran yang menumpuk seiring waktu. Dengan cara yang sama, pikiran kita juga dapat memperoleh manfaat dari penyegaran. Stres dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Mungkin sulit untuk memberikan perhatian yang layak bagi kesejahteraan kamu ketika kamu merasa seperti kamu terus-menerus ditarik ke sejumlah arah yang berbeda. Tetapi, detoksifikasi pikiran dan jiwa mungkin saja yang kamu butuhkan untuk memulihkan kebahagiaan kamu. Berikut adalah beberapa ide untuk membantu kamu memulainya. Nomor 1. Singkirkan kekacauan. Apakah kamu memiliki banyak kumpulan surat yang belum dibuka di meja kerja? Atau setumpuk catatan tugas yang sudah kamu selesaikan di meja kamu? Hal-hal kecil ini dapat menumpuk dengan cepat dan dikelilingi oleh ketidakteraturan di ruang fisik kamu yang menyebabkan kamu merasa kacau dalam pikiran kamu. Ketika lingkungan kamu bersih dan teratur, kamu akan merasa lebih bebas dan berenergi daripada terkurung dan stres. Nomor 2. Mulai menjadi sedikit lebih egois. Kita sering terjebak dalam apa yang perlu kita lakukan untuk orang lain, sehingga kita mengabaikan perawatan diri. Tetapi, penting untuk menyisihkan waktu itu untuk diri kita sendiri, karena kamu tidak dapat peduli pada orang lain jika kamu sendiri yang berantakan. Anggap saja sebagai tindakan pencegahan atau investasi dalam diri kamu. Kita seharusnya tidak merasa bersalah melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan ketika harus melakukan sesuatu yang memuaskan dan menyenangkan secara teratur, kamu tentu tidak dapat menghindari semua tanggung jawab kamu. Tetapi, kamu harus meluangkan waktu untuk diri sendiri sesekali, sehingga kamu memiliki kekuatan mental untuk melewatinya ketika keadaan menjadi sulit. Nomor 3. Pikirkan kembali pekerjaan kamu saat ini. Mengingat fakta bahwa rata-rata orang dewasa menghabiskan sepertiga hidup mereka untuk bekerja, akan sangat ideal jika pekerjaan itu memberikan lebih dari sekedar gaji. Sayangnya, tidak semua orang menikmati kemewahan itu. Banyak orang tetap di tempat mereka berada karena kenyamanan, atau karena mereka berpikir mereka tidak dapat menemukan pekerjaan atau karir yang lebih baik. Namun, jika kamu tidak senang dengan pekerjaan kamu saat ini, luangkan waktu untuk menilai pilihan kamu. Jika kamu tidak memiliki uang yang ditabung, tidak masuk akal untuk berhenti dari pekerjaan kamu tanpa rencana. Tetapi, pikirkan tentang apa yang benar-benar akan membuat kamu bahagia, dan buatlah rencana untuk mengejarnya. Ini membuat lebih banyak ruang dalam pikiran dan jiwa kamu untuk hal-hal yang benar-benar mengangkat kamu, baik secara profesional maupun sebaliknya. Nomor 4. Nikmati waktu tenang. Kita semua pernah mengalami keheningan yang canggung dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Tapi, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana perasaan kamu ketika kamu hanya duduk sendirian dalam keheningan? Yang benar adalah bahwa ini bisa sangat tidak nyaman bagi sebagian orang. Kamu memiliki ponsel, internet, dan televisi. Jadi kamu tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memutuskan sambungan. Tetapi, menjadi sadar pada saat ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk mendeklarasikan pikiran kamu. Jadi, duduklah dengan nyaman dengan pikiran kamu dan nikmati saat-saat tenang sehingga kamu dapat menangani saat-saat yang bising dengan lebih efektif. Nomor 5. Terhubung dengan emosi kamu. Untuk pria khususnya, tetapi juga wanita akhir-akhir ini, emosi sering disamakan dengan kelemahan. Masalahnya adalah, baik di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun, mengabaikan perasaan kamu daripada membiarkannya keluar atau menghadapinya dapat menyebabkan stres yang tidak perlu. Sebaliknya, biarkan diri kamu merasakan emosi kamu, sehingga kamu dapat mendeklarasikan jiwa kamu. Bahkan, jika kamu mendapati diri kamu menangis, itu dapat terhubung dengan perasaan. Pastikan bahwa kamu mampu menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kamu. Nomor 6. Lakukan perjalanan. Dengan cara yang sama, membersihkan kekacauan dapat memberi kamu kejernihan mental. Demikian juga
dapat mengambil sedikit liburan. Kamu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kamu, dan perubahan lingkungan dapat sangat membantu kamu mengatur ulang. Tentu, 1 atau 2 minggu di Bali atau mendaki Gunung Rinjani akan ideal. Perjalanan ke pedesaan yang udaranya segar dan bersih dengan pemandangan sawah yang hijau juga bisa memberikan keajaiban. Kamu akan terkejut betapa banyak perbedaan akhir pekan yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Nomor 7. Berhenti membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kebiasaan buruk yang sering membuat kamu merasa buruk tentang diri sendiri. Namun, beberapa orang melakukannya terlalu sering. Kamu bisa melihat seorang model di majalah dan berharap kamu kurus atau berotot seperti mereka. Atau melihat seseorang di jalan dengan mobil impian kamu dan bertanya-tanya mengapa mereka memilikinya dan bukan kamu. Tetapi, hal-hal tidak selalu seperti yang terlihat. Foto model itu kemungkinan besar telah diedit dan orang dengan mobil impian kamu mungkin sedang berjuang atas cicilannya. Alih-alih terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain, mulailah lebih fokus pada apa yang sudah kamu sukai dan hargai tentang diri kamu. Nomor 8. Hapus aplikasi toksik dari ponsel kamu. Setelah menyadari dampak yang dapat ditimbulkan media sosial pada orang, aplikasi dan ponsel akhirnya menerapkan hal-hal seperti pengingat dan batas waktu sehingga orang mengurangi waktu mereka untuk menggunakannya. Tetapi, bagaimana jika kamu menghapus sebagian dari aplikasi itu seluruhnya? Meskipun kamu mungkin menggunakan media sosial kamu dengan maksud untuk menikmati beberapa meme lucu, kamu pasti akan melihat beberapa hal toksik yang pada akhirnya akan membebani kamu secara mental. Baik itu argumen politik atau kehidupan musuh kamu yang terlihat sempurna. Aplikasi ini dapat menimbulkan kecemasan dan membuat kamu merasa buruk tentang diri sendiri. Jadi, cobalah untuk menyingkirkan mereka. Kamu mungkin terkejut betapa banyak waktu ekstra yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal lain. Dan jika secara kebetulan ingin aplikasi media sosial itu kembali, kamu selalu dapat mengunduhnya lagi nanti. Nomor 9. Sisihkan waktu untuk khawatir. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk khawatir dalam hidup, terutama ketika kamu menganggap bahwa kita hanya dapat mengendalikan sebagian kecil dari hal-hal itu. Kamu tidak dapat mendeklarasikan pikiran kamu jika terus-menerus penuh dengan kekhawatiran. Alih-alih membiarkan hal-hal ini menempatkan ruang dalam pikiran kamu, beri diri kamu 10 menit sehari untuk melepaskan kekhawatiran itu. Kamu mungkin menemukan bahwa tidak ada yang dapat kamu lakukan, tetapi mengeluarkannya dapat memberikan sedikit kelegaan. Membuang semua hal negatif membebaskan pikiran kamu dan memungkinkan kamu untuk hadir sepenuhnya sepanjang sisa hari kamu. Nomor 10. Hilangkan orang toksik dalam hidup kamu. Jika rekan kerja atau teman sekelas membuat kamu merasa buruk tentang diri sendiri, akan mudah untuk membuat jarak. Tetapi jika itu adalah anggota keluarga atau teman masa kecil, segalanya bisa menjadi sedikit lebih rumit, padahal seharusnya tidak. Faktanya, ketika kamu memikirkan keluarga dan teman, kamu diharapkan akan memiliki lebih banyak orang positif dalam hidup kamu daripada yang negatif. Dan jika ada hubungan yang tidak lagi melayani kamu, tidak ada alasan untuk mempertahankan orang itu. Tidak peduli siapa mereka. Hubungan toksik mengacaukan pikiran dan jiwa kamu dengan menyebabkan stres yang tidak perlu. Jadi, jangan takut untuk membiarkan orang lain pergi. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.